Di bawah sorot lampu yang perlahan meredup, panggung ini telah menyaksikan ribuan lakon dimainkan. Puluhan tahun silam, kursi-kursi penuh oleh penonton yang haus akan kisah para kesatria. Kini, di antara bayang-bayang masa lalu, warisan ini menunggu para penerusnya. Saya itu sejak SD kelas 6 itu sudah berkecimpung di wayang orang Ngesti Pandowo. Jadi saya ikut pimpinannya waktu itu saya namanya Ki Sastro Sudirjo. Saya sekolah di Semarang. Kemudian saya bergelut sejak kecil, juga ikut main. Jadi waktu itu kalau ceritanya itu misalnya Gatut Kaca Lair atau Sombo Lair, itu pemerannya saya waktu itu. Kemudian berjalannya waktu, ini regenerasi kepemimpinan. Kami ini kan generasi ketujuh. Jadi generasi ke-6 itu kebetulan yang pegang adalah adik saya, ini sudah almarhum, Cicuk Sastro Sudirjo. Kemudian meninggalnya itu September 2015. Nah, kemudian saya yang meneruskan kepemimpinannya itu sampai sekarang. Tak mudah menjaga warisan di tengah arus modernisasi. Ki Joko telah mengabdikan hidupnya di sini, menyaksikan kejayaan dan kemunduran. Tapi di antara semua perubahan, ia percaya selama masih ada yang mau belajar, Ngesti Pandowo akan tetap hidup. Kalau dulu Ngesti Pandowo pentas 5 jam, itu penontonnya itu nggak beranjak dari tempat duduk. Kalau durasi waktu itu tetap kami pertahankan sampai sekarang, penontonnya bubar. Kenapa? Nggak betah, apalagi anak-anak muda itu kon linggih 5 jam itu. Makanya sekarang kami manajemen pementasan, kami perhatikan benar-benar. Sebagai contoh, itu kita buat hanya 2 jam. Jadi kita itu regenerasinya itu hampir 90%. Itu pemainnya anak-anak muda semua. Dan diimbangi dengan penontonnya pun juga anak-anak muda. Sekarang banyak mahasiswa-mahasiswa itu pada melihat. Tapi di sisi lain, kalau anak-anak muda sekarang belum pernah melihat wayang orang Ngesti Pandowo yang sekarang, mungkin dia pandangannya mesti seperti yang dulu. Kalau diajak orang tua, yuk nonton wayang orang, nggak mau pak, lo kenapa? Jadul, gitu. Jawabannya seperti itu sepanjang dia itu belum pernah melihat wayang orang yang sekarang. Tapi kalau sudah pernah melihat, mungkin lain, pandangannya sudah beda. Itu jadi sekarang itu banyak anak-anak muda penontonnya. Itu tetap kita jaga. Gimana caranya agar supaya khususnya anak-anak muda kita itu gemar nonton wayang. Di tengah ragu dan ketidakpastian, masih ada nyala yang tak padam. Mas Bagas, salah satu aktor muda sekaligus sutradara, berusaha menjaga warisan ini tetap hidup. Dengan kesabaran dan semangat, ia membimbing mereka yang bersedia meneruskan langkah para pendahulu. Kalau dulu regenerasi dari wayang orang Ngesti Pandowo didominasi oleh keturunan anak wayang, keturunan wayang. Jadi misalkan orang tuanya bekerja sebagai wayang, kemudian anaknya yang mungkin dari kecil lingkungannya adalah wayang orang, yang kemudian merasa terdorong untuk juga ingin menjadi wayang atau ingin masuk ke dalam lingkungan pertunjukan ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk hari ini bahwa kami secara terbuka menerima orang-orang yang berasal dari luar
keluarga anak wayang ini. Jadi beberapa di antaranya adalah orang-orang yang pernah mendapatkan keilmuan di sanggar tari dan sebagainya, dan mungkin dari salah satunya adalah dari lingkungan akademisi, kampus, sekolah dan sebagainya. Jadi sekarang Ngesti Pandowo diperkuat oleh beberapa unsur sumber ya. Jadi tidak hanya dari anak wayang tapi juga dari pihak di luar anak wayang. Kalau paling muda mungkin kalau dihitung sampai dengan anak-anak wayang yang paling kecil, mungkin ada yang berada di umur 7, umur 6. Ratanya mungkin di angka 20 sampai 50, dan bahkan ada yang sudah berada di usia 70-an tahun. Menurut saya sih memang PR berat ya, PR-nya berat banget, besar banget untuk menarik regenerasi. Meskipun di Kota Semarang ini pertunjukan wayang Ngesti Pandowo dilakukannya itu setiap minggu sekali ya. Sangat berat sekali menurut saya, karena memang meskipun di Semarang sudah digelar setiap seminggu sekali di malam minggu ya, Sabtu malam. Nah, cuman adalah 1-2 pemuda remaja yang ikut nimbrung menonton, bahkan ada orang-orang random yang penasaran, wah wayang orang gimana sih? Sebenarnya juga mulai sedikit menarik kaula muda ya, orang-orang muda, cuman belum sebanyak yang diharapkan mungkin ya. Itu masih mungkin butuh program-program lain dari pemerintah untuk menarik generasi-generasi muda, termasuk bagaimana cara mengelola atau merawat kesenian tersebut ya, terutama wayang orang, yang dimana sudah kita ketahui wayang orang di Indonesia yang sekarang sangat-sangat minim keberadaannya. Untuk yang sudah terjun dalam wayang orang ya, tetap semangat, karena negara tanpa budaya nggak jadi apa-apa. Dan untuk pemuda-pemuda yang belum minat, belum tertarik, cobalah sekali-kali nonton. Siapa tahu dalam waktu menonton itu kalian bisa tertarik tiba-tiba. Memang kayaknya itu wayang orang terlalu klasik, terlalu jadul gitu ya. Cuman kalau kalian udah tahu gimana asiknya menonton, tahu cerita-cerita di dunia perwayangan, ya mungkin akan ada sedikit pantikan tertarik untuk melihat atau bahkan penasaran cerita berikutnya apa kayak ya yang akan dibawakan. Terus upaya juga dari kelompok-kelompok, kalau Ngesti Pandowo juga saya tahu mereka juga terkadang berupaya pentas di ruang publik ya, di ruang terbuka, nggak cuma di dalam gedung. Itu juga salah satu upaya para pegiat untuk menunjukkan kearifan lokal budaya kita kepada khalayak umum, semua umur, semua kalangan. Panggung ini telah melalui banyak masa, dari kejayaan hingga keterpurukan. Namun, selama ada yang mencintai, menghayati, dan berusaha menjaga api yang menyala, Ngesti Pandowo akan terus hidup, menari di antara generasi.